Assalamualaikum. Iya, Prof. Siap, Prof. Baik, Prof. Aduh, aku lagi repot banget. Ini belum sempat ketemu, Prof. Maaf lahir batin, ini mau Ramadan ini. Bikin podcast ini, Prof. Kan, Oh udah, iya, Prof. oke. Teman-teman, The Comment kembali lagi. Apa? Kita membahas beberapa hal dan tema kita kali Bentar, ini Prof. Nanti aku tema telepon lagi, yang Prof. menarik. Izin, Prof. Suatu ketika ada orang Indonesia Iya. yang Siap. tinggal di Inggris. Nanti tak telepon. Dia kelihatan sangat happy sekali karena negaraan Inggris. Iya. Kemudian dia menyampaikan bahwa dia sangat senang sekali dan ini untuk katanya untuk kelangsungan masa depan anaknya. Terus dia bilang biarkan saya aja yang WNI, yang penting anak saya WNA. Kemudian dia menunjukkan dengan sukacita, ini ada lagi nih surprise. Dia menunjukkan paspor hitam. Betul. Paspor dari Inggris ya. Iya. Dan secara eksplisit dia bilang ini paspor yang powerful. Ada videonya deh kalau nggak salah Ada deh. videonya? Kita nonton aja Boleh videonya. Oke. di setel dulu videonya kali. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Ya ini yang disampaikan. Akhirnya. Tias ini ya, luar biasa ya. Tapi dia ternyata ini ya, LPDP ya? Iya, LPDP. LPDP. Tapi katanya udah mengabdi. Udah mengabdi, udah selesai. Oke. Sebenarnya sih ya, apa ya? Mungkin kalau Mbak Tias ini menyampaikan kebahagiaannya hanya bersama dia, anaknya dan suaminya, Ya mungkin nggak ada masalah. heboh gitu. Dia happy, dia senang gitu kan. Karena ya itu urusan masing-masing lah, itu jalan hidup masing-masing. Cuman ketika dia memposting itu, sambil mengatakan bahwa biar saya saja yang WNI, yang penting anak-anak saya WNA, untuk masa depan anak-anak saya, maka dia sudah membandingkan bahwa menjadi WNI itu kayaknya madesu. Iya. Nah, sehingga dia dianggap menghina kewarganegaraan bangsanya sendiri. Ya, dan akhirnya ditambah lagi dia menunjukkan paspor yang menurut dia paspor yang powerful. Nah, dua kalimat ini yang menimbulkan pro kontra. Iya. Walaupun ada juga yang pro, tapi lebih banyak yang kontranya dan menyayangkan apa yang dia sampaikan itu. Iya. Dan ini juga memang katanya info terakhir tadi postingan itu sudah di take down dari media sosialnya. Postingan sudah di take down dan dia sudah menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Iya. Karena dampaknya, Indri, adalah yang tadinya keluarga tenang, kecil, bahagia, sejahtera di London, yang jauh dari gosip, akhirnya jadi riweuh. Iya. Jadi ribut, melibatkan suami, melibatkan orang tua dan keluarga besar keduanya. Dan akhirnya orang mengulik-ngulik siapa sih orang ini. Kemudian tersebutlah suaminya juga penerima LPDP. Iya. Kemudian siapa suaminya ini, anaknya siapa. Akhirnya jadi panjang lebar. Netizen kita kan ya. Jadi udah tahu sendiri kan badan intelijen netizen gitu kan. Itu akhirnya semua orang mengungkap itu. Gitu. Jadi terkenal deh untuk sesuatu yang sebenarnya cukup menjadi kebahagiaan
pribadi aja dan betul. keluarganya gitu. Dan emang kalau kita pengen tahu nih Mas Gaib, maksudnya paspor kuat itu sekuat apa sih? Jadi kalau paspor kuat itu maksudnya sebenarnya memang paspor kita itu tidak sekuat negara-negara Eropa atau negara Amerika. Tapi sebelumnya ada VT dulu katanya. Nih, biar kita nggak ketinggalan nih. Coba. Yang 2N+1 setelah lulus enggak? Kalau sudah selesai semuanya ya sudah. No, problemnya bukan di situ. Mbaknya memang sudah menyelesaikan masa pengabdian, tapi mbaknya ini bisa stay di UK karena dependent visa suaminya yang sekarang bekerja sebagai researcher di UK Uni. Dan suaminya ini ngambil master sampai PhD di Utrecht di Belanda itu pakai dana LPDP. Ini profil suaminya ya BTW, Dr. Arya Iwantoro. Legit, ini info A1, udah gak usah pada protes. Suaminya bukan bule, anaknya aja gak ada bule-bulenya. Jadi dia lanjut nih kan, ketahuan kan nih dia nih. Dia lanjut master sampai ke PhD di Belanda. Dari tahun 2014 sampai 2016, terus lanjut lagi 2017 sampai 2022. Ini acknowledgement form suaminya ya BTW. Bukti bahwa suaminya itu genuinely menggunakan funding LPDP itu. Dari master sampai PhD. Beasiswa lanjutan. Dan memang secara aturan LPDP memperbolehkan alumninya untuk bekerja sementara waktu maksimal 2 tahun di luar negeri. Tapi kenyataannya suaminya kerja lebih dari 2 tahun di Exeter Uni, terus sekarang malah lanjut kontrak jadi senior researcher. Kabur nih dia, udah gak ngabdi, terus ngelanggar aturan maksimal 2 tahun, lo sekarang jadi 3 tahun lebih nih, jalan 4 tahun nih. Kayak mana orang gak ngamuk? Nah jadi agendanya seperti itu guys, agendanya tuh suami istri ganti-gantian visa dependent, sampai akhirnya anaknya diproyeksikan untuk menjadi kewarganegaraan asing. Terus nanti one day kalau udah tua mereka bakalan balik lagi untuk ngambil kewarganegaraan itu. Kalau gue mah tahu, gue kerja di international education, gue megang market UK, Australia, New Zealand, migration, gue tahu. Ada aja netizen kan? ya. Tuh kan? Iya. Tuh, akhirnya jadi harusnya dia hidup tenang, lagi pagi lagi lari di Big Bang, terus suaminya juga kerja, dia lagi masak, terus ngopi di pinggir London, asik kan sebenarnya kan ya gitu. Tiba-tiba jeger gitu, hidup jadi berubah gara-gara sebuah postingan yang near empati. Betul. Jadi buat mbaknya, mungkin kita boleh nyaranin Hendri ya, berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, apalagi sesuatu itu yang menyangkut harga diri, budaya, martabat bangsa. Selama kita masih dibiayai oleh negara, ya kita berterima kasih aja deh. Iya. Apalagi Mbak, situasi negara kita ini lagi berat-beratnya. Orang susah cari kerja di sini, orang lagi berat di sini. Tiba-tiba mbaknya memamerkan sesuatu yang semua orang juga pengen kayak begitu. Iya, itu every student dream ya. Iya, gitu. Mendapatkan LPDP, terus kemudian kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, punya rumah di luar negeri, hidup asik, negaranya bersih, jauh dari Indonesia, hiruk pikuknya segala macam, peta perpolitikannya yang sedang bikin berat gitu. Dan pusing, ya. Terus Mbak nunjukin itu semua, akhirnya berbalik menjadi satu hal yang buruk. Karena gini, ada juga komen saya lihat, saya WNI, saya lama tinggal di luar negeri, dan saya tetap memilih WNI, dan saya tetap memilih Indonesia, bekerja di Indonesia, karena saya pengen bikin perubahan di Indonesia. Kalaupun tidak berubah, saya ingin mati di Indonesia dalam keinginan perubahan itu. Jadi ada orang-orang yang punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri, tapi dia tidak mau ngambil di sana, dia tetap memilih Indonesia. Dia ingin mengabdi di kampungnya, dan dia ingin mati dalam perubahan itu. Gitu. Jadi nggak semua orang WNI itu buruk juga gitu. Nggak semua orang yang memilih WNI jadi buruk juga gitu.